mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Rembung berada di tengah-tengah kelompok besar keluarga para busu. Dalam pertemuan itu, didapatlah kesimpulan untuk menangkap Udiani. Sementara itu, Purnawijaya berada di antara kelompok Balaputra Dewa. Dan pada pertemuan itu, Cadu Sakti memutuskan bahwa Busu Baira dan Busu Huwurian adalah dua orang yang selalu membuat kerusuhan dan permusuhan. Nah, kini marilah kita ikuti Gunadarma yang tengah mengarahkan para pekerja. Hati-hati, jangan sampai celaka. Ya, batu itu jangan diangkat sendiri, harus beramai-ramai. Ayo, jangan lama saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bagian depan harus diperhalus lagi. Ya, sudah bagus-bagus. Tapi ini hidungnya terlalu besar. Coba dipar lagi. Hati-hati, jangan merusak yang lainnya. Jangan ngelamun saja. Ayo kerja. 3. Ayo, jangan bengong. Udah jangan nih. Sudah lapar nih. Wayu Bajra, sebab kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Dari tangan Udiani mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dari kedua tangannya muncul angin kencang yang mampu menumbangkan pohon, menerbangkan ranting, dan pohon di dekat laki-laki itu tumbang. Laki-laki itu hanya bergeser sedikit menghindar, tapi tubuhnya tetap kelihatan segar. Bahkan tubuhnya tidak bergeming sedikit pun terkena hantaman angin Udiani. Kedua kakinya seolah menancap di tanah. Ayo, keluarkan ajian Wayu Bajramu. Kau tidak akan mampu menggoyahkan aku. Aku tidak akan bergeming. Jangankan angin ciptaanmu, terpaan badai sekalipun tidak akan mampu menggoyang tubuhku. Aku sudah menggunakan aji Paku Gunung. Ajian Paku Gunung? Tentu percuma saja aku menggunakan Wayu Braja. Paku Gunung tidak mungkin dikalahkan. Ilmu itu membuat orang semacam membuka kuda-kuda yang menjadikan dirinya seperti menancap di tanah bagi paku bumi. Aku tidak kuat lagi. Aku kehabisan nafas. Dadaku sesak.
Wah, bahaya. Dari mulut Udiani mengeluarkan darah segar. Wajahnya memucat. Tubuhnya lunglai. Kamu kehabisan tenaga. Kamu tidak kuat merobohkan ajianku, bukan? Kamu baru akan merasakan bagaimana dahsyatnya ajian Wayu Bajra itu. Jika berbalik menyerang dirimu sendiri, kamu akan lemas karena kehabisan tenaga. Ya! Wah, gerakannya luar biasa cepat. Begitu dilihatnya Udiani tidak berdaya, dia langsung menyerang sambil menotok aliran darah Udiani. Hah? Udiani mendadak diam, tak bisa bergerak. Kamu sekarang jadi milikku. Kamu harus pergi denganku. Ya! Dibopongnya tubuh Udiani dengan ringan. Dibawa masuk ke dalam hutan. Wah, tidak. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Tuan Gunadarma. Tuan! Tuan Gunadarma! Udiani diserang orang, Tuan! Udiani diserang orang! Udiani? Di mana? Di mana? Di sana, Tuan. Di dekat alas butak. Cepat, Tuan. Cepat. Aku harus ke sana. Terima kasih. Hup. Apalagi ini? Tadi di sana aku melihat ilmu yang sangat hebat. Tapi ini Tuan Gunadarma malah lebih hebat lagi. Tubuhnya bisa melayang bagai daun kering tertiup angin. Hati-hati, Tuan. Orangnya sakti. Kulitnya kebal senjata. Oh, ini ada apa? Ada apa? Ki Umbul. Kamu ini laporan Aduh. apa? Lah kok Gunadarma mendadak blingsatan seperti itu? Ada anu, apa? Macam-macam saja kamu. Anu Ki Umbul, Apa? di sana tadi saya melihat Dewi Udiani bertempur dengan laki-laki, tapi kalah. Lalu dia dibopong masuk ke dalam hutan, Ki. Hah? Oh, jadi Udiani diculik orang? Iya. Olah kurang ajar. Awas akan kubunuh dia sembarangan. Katakan di mana tempatnya cepat. Ayo. Anu Ki, ayo Mana? saya antar Ki, ayo. Oh, ayo cepat, Ayo, cepat. Ki. Ayo. Kesuwen. Mau ceritakan bagaimana tadi? Begini Tuan, Ki, mula-mula mereka berkelahi, tapi akhirnya Udiani dapat dikalahkan. Lah, kemudian dibawa kabur oleh orang itu, dibopong Ki. Kira-kira seperti apa orangnya? Coba kamu harus menjelaskan. Ya, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, Gusti. Kesaktiannya luar biasa. Tubuhnya kebal senjata. Saya bacok dia beberapa kali, tapi dia tidak apa-apa. Golok saya malah seperti membacok batu atau besi, Gusti. Dan juga orang itu mampu menahan ajian Nini Udiani. Bahkan ketika balas menyerang, Dewi Udiani malah kalah. Orang itu lari ke sana, ke arah selatan timur, Gusti. Kebal, raksasa, lari ke selatan timur. Ya, jangan-jangan dia dibawa ke Iwung. Tapi oleh siapa? Apakah mungkin Balaputra Dewa? Hah? Apa hubungannya? Ya, Udata. Tapi apa mungkin dia yang melakukannya? Apa maksudnya? Gunadarma, coba kamu berpikir jernih, jangan tegang. Lihat keningmu itu berkerut, wajahmu tegang begitu. Pikir dulu. Paman, Hah? jangan ganggu aku. Loh, Gunadarma, tunggu. Lah kok malah nerabas hutan. Mestinya Gunadarma tidak perlu mengejar. Wah, kalau begini bisa rusak semuanya. Pekerjaan Gunadarma kan banyak.
bisa terlantar nanti. Ya nggak tahu saya, lawang saya sudah teriak-teriak tapi Gunadarma tetap lari nerabas hutan kok. Iya, oh, gesit sekali. Cepatnya luar biasa, Gusti. Iya. Ya. Kamu tadi bilang orangnya seperti raksasa. Iya. Betul? Betul, Ki. Betul. Kulitnya hitam legam. Wajahnya menyeramkan, Ki. Kumbanda. Pelan sekali. Siapa, Ki? Aku belum bisa memastikan. Lu tadi? Tapi dugaanku ini rasanya mendekati. Hmm, Dia adalah pendekar Kelana dari Benggali. Dia terkenal sangat kejam. Tetapi kami rasanya tidak pernah ada persoalan sedikit pun dengan pendekar itu. Tidak pernah ada perselisihan. Kenapa tiba-tiba menculik anakku? Dan kenapa harus Udiani? Lah itu kenapa? Kira-kira kenapa ya, Ki? Itulah rasa-rasanya tidak mungkin. Loh, tapi kenapa Ki Sarwapala punya kesimpulan begitu, ayo? Perbuatan seseorang itu pasti ada dasarnya. Alasannya harus ada, harus kuat. Oh iya, harus. Baru seseorang itu bertindak, apapun bentuknya. Tapi ini, dia tidak ada alasan apapun untuk menculik Udiani. Alasan? Iya ya. Seperti aku berada di sini kan ada alasannya. Karena, ya itu tadi, Udiani diculik orang. Lalu aku ingin tahu atau ingin menolong, begitu. Oh iya, Kiumbul. Iya, kalau begitu siapa tahu dia disewa oleh orang lain untuk menangkap Udiani. Disewa? Jangan geleng-geleng kepala dulu, Toki. Siapa tahu dia disewa begitu. Perkataanmu membuat aku harus berpikir, Ki. Iya. Mungkin juga disewa. Tetapi siapa? Siapa yang menyewa? Nah, siapa? Sebab jarang sekali orang yang mengenal dia, kecuali para pendekar. Setauku, pendekar dari Benggali itu lebih suka menyendiri. Begitu ya? Iya. Dia tidak suka dengan keramaian. Dia lebih senang menyepi. Oh ya, maaf saya bertanya agak jauh. Apakah adik perguruan Ki Sarwapala mengenal laki-laki hitam itu? Kalayaksa maksudnya? Iya, Kalayaksa. Oh, kalau begitu, maaf Ki. Aku harus pergi dulu. Lo kok Ki, tunggu. Waduh Ki. Tubuh Ki Sarwapala bisa melayang begitu. Dan dalam sekejap sudah menghilang entah kemana. Bukan main. Lagi piye lagi? Lah kok malah pergi semua? Badanku rasanya mau copot semua. Sebaiknya aku istirahat di depan sana. Iya, di bawah pohon yang rindang itu. Hiya. Up. Purnawijaya tampak letih. Pada areal yang tak berbelukar, dia menghentikan kudanya. Tali kekang disangkutkan pada sebatang pohon yang patah. Kemudian dia mengambil bumbung bambu yang berisi air dan langsung ditenggaknya. Purnawijaya karena kelelahan bermaksud melonjorkan kakinya. Dia ingin beristirahat sejenak. Aduh, lelah sekali. Rupanya aku tidak sendirian di sini. Ada orang lain. Tapi dari sebelah mana arah asal suara tadi? Tidak terlalu jauh dari tempat itu, Kumbanda mendarat dengan Udiani yang masih di atas pondongannya. Mata pendekar raksasa itu menyapu ke sekeliling. Kemudian menaruh tubuh Udiani disandarkan pada akar pohon yang bertonjolan. Di sini kita istirahat.
dan aku akan puas memandangi kecantikan wajahmu. Cantik sekali. Kamu memang cantik, Udiani. Terus terang, aku kagum pada kecantikanmu. Aku harus naik ke atas pohon untuk mengawasi. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang dilakukan di tempat sepi seperti ini? Hup! Dari sini aku bisa mengawasi. Tapi mana suara orang tadi? Udiani? Purnawijaya terkejut bukan kepalang demi mengetahui siapa wanita yang dilihatnya. Udiani pingsan. Di hadapannya tengah duduk bersila laki-laki raksasa seolah sedang semedi. Siapa laki-laki di depannya itu? Tubuhnya hitam, tinggi besar, dan raut wajahnya menyeramkan. Dia pasti orang yang bermaksud jahat. Sebagai pendekar yang mumpuni, Kumbanda merasakan ada getar nafas di dekatnya. Walaupun dalam posisi semedi, Kumbanda siaga, maka secara tiba-tiba dengan gerakan mendadak dia melontarkan pukulan jarak jauh yang dilambari dengan ajian Agni, yaitu pukulan yang mengandung kekuatan panas yang sangat dahsyat sehingga mampu menjerat lawan hingga tersengat ke arah Purnawijaya. Hiya! Kurang ajar, ilmunya sangat tinggi. Dia mengetahui kalau aku ada di atas. Hampir saja tubuhku hangus terkena pukulannya. Aku harus berusaha mengimbanginya. Hiya! Hiya! Awas kepalamu! Hiya! 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 Mendapat serangan mendadak, Purnawijaya perwira dari Mataram yang terkenal sakti mandraguna segera melontarkan dirinya menghindar sehingga sasaran pukulan hanya mengenai cabang pohon tempat dia nangkring dan akhirnya meledak dan patah. Purnawijaya terheran-heran akan kehebatan lawannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Purnawijaya selanjutnya? Juga bagaimana dengan Udiani? Dan apa yang akan dilakukan Ki Sarwapala? Untuk melanjutkan kisah ini, silakan mengikuti serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.